Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung dari kelompok 3, kelompok 1 angkatan 18 akan mempresentasikan analisis isu global mengenai proxy war. Berikut ini adalah anggota kelompok 3. Yang pertama adalah Anissa Widaningsih, SPD. Kemudian Putri Ambarsari, SPD. Dan yang terakhir adalah Widiana Gumilar, SPD. Yang pertama adalah definisi dari proxy war. Proxy war atau perang proksi adalah perang yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Dengan kata lain, menggunakan orang ketiga untuk pertempuran, sehingga tidak diketahui yang menjadi musuhnya. Proxy war tidak berperang dengan menggunakan kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun hukum. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis mengenai proxy war. Yang pertama adalah pra-analisis. Identifikasi isunya menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix adalah suatu analisis yang melihat stakeholder yang terlibat di dalamnya, di antaranya government atau pemerintah, akademik atau pendidikan, bisnis atau bisnis, sipil atau warga sipil, dan mass media atau media massa. Isu yang pertama adalah penyebar hoax. Dari segi pemerintah, kurang adanya pengawasan yang diberlakukan atau sanksi tegas bagi penyebar hoax. Dari segi pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menangkal dan membedakan tentang informasi hoax dan yang valid. Dari segi bisnis, menjadi salah satu faktor untuk memberikan keuntungan bagi penyebar hoax dengan pihak-pihak yang terkait. Dari segi masyarakat tidak menyaring informasi yang mereka terima. Mereka membagikan tanpa menyaring informasi tersebut. Kemudian, dari segi media massa selalu memberikan ruang bagi penyebar hoax untuk memberikan informasinya ke masyarakat. Analisis identifikasi isu yang kedua menggunakan metode pentahelix, yaitu menghancurkan generasi muda dengan nafsa dan pornografi. Dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi pemerintahan. Kurang tegasnya penerapan aturan dan hukum bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan pornografi. Dari segi pendidikan, yaitu peran akademisi dari orang tua dan lembaga pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan arah generasi muda saat ini. Dan yang ketiga yaitu dari bisnis, di mana pornografi merupakan bisnis yang memberikan pajak kepada negara yang cukup besar. Dan yang keempat dari segi masyarakat, di mana bebasnya komoditas nafsa dan pornografi yang berkembang menjadi budaya. Dan yang terakhir dari segi media massa, yaitu masih maraknya promosi narkoba dan pornografi yang diselipkan pada media film, musik, dan video luar yang bebas diakses. Analisis identifikasi isu menggunakan metode pentahelix yang ketiga, yaitu maraknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu dari segi pemerintahan, di mana pemerintah mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dari segi pendidikan, yaitu kurangnya pengaruh dan kekuatan akademisi dalam membuka pandangan masyarakat. Yang ketiga, yaitu dari segi bisnis, yaitu banyaknya dukungan pemodal kepada pemerintah untuk melancarkan dan mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
Dan yang keempat dari segi masyarakat, yaitu serbuan tenaga kerja asing menyebabkan sedikitnya pekerjaan untuk masyarakat. Dan yang terakhir, dari segi media massa, yaitu tertutupnya media dalam memberitakan kejadian tersebut karena pengendalian informasi oleh orang-orang berkepentingan. Setelah menganalisis beberapa isu menggunakan metode pentahelik, langkah selanjutnya yaitu menentukan isu prioritas, yaitu dengan menggunakan USG. Analisis urgency, serious, dan growth adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Yang pertama, urgency, di mana berhubungan dengan seberapa mendesak, isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang kedua yaitu serius, di mana hal ini berhubungan dengan seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tadi dipecahkan. Dan yang terakhir yaitu grow, berhubungan dengan seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Berikut ini analisis pemecahan isu dari berbagai masalah dengan menggunakan metode USG. Adapun interval penentuan prioritasnya terdapat angka 1 sampai angka 5, di mana angka 1 sangat tidak mendesak sampai angka 5 menandakan sangat mendesak. Berbagai isu kontemporer yang kelompok kami sudah presentasikan, ternyata penyebar hoaks mempunyai prioritas 13, kemudian menghancurkan generasi muda dengan nafsa dan pornografi, prioritasnya adalah 15, dan maraknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, prioritasnya 11. Oleh karena itu, prioritas kami masuk ke menghancurkan generasi muda dengan nafsa dan pornografi. Berdasarkan di analisis isu tersebut, maka dibuatlah fishbone diagram. Adapun dari segi mainnya, SDM yang rendah, kemudian kurangnya pengawasan. Adapun dari segi metodenya, terjadinya brainwash atau pencucian otak, kemudian penyimpangan dalam pergaulan. Adapun dalam segi material, terjadi website yang mudah diakses, sosial media yang sangat mudah sekali diakses, dan situs terlarang yang tidak terblokir. Adapun dari segi mesinnya adalah perangkat komputer atau gadget yang memadai. Kemudian gadget di era modern ini yang sangat semakin canggih, sehingga menghancurkan generasi muda dengan nafsa dan pornografi. Adapun berdasarkan isu tersebut, maka kelompok kami membuat matriks SWOT di mana ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Adapun strength-nya adalah yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi. Yang kedua, generasi muda yang mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Weakness-nya adalah yang pertama aksesibilitas situs terlarang yang seharusnya tidak diakses oleh anak di bawah umur. Kemudian yang kedua, mulai membiasanya kebiasaan narkoba dan pornografi. Yang ketiga, terjadinya degradasi moral anak bangsa. Adapun opportunity-nya, peluangnya adalah yang pertama, meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, meningkatnya pengawasan orang tua, guru, dan masyarakat sekitar.
Yang ketiga, teknologi informasi digunakan untuk pengembangan diri. Adapun threat-nya adalah yang pertama, pergaulan generasi milenial yang meninggalkan budaya Indonesia. Yang kedua, kurangnya pendidikan dalam menghadapi era digital. Yang ketiga, ancaman asing untuk menghancurkan generasi milenial. Yang keempat, adanya brainwash yang negatif terhadap pola pikir generasi milenial. Ada beberapa strategi yang dianjurkan oleh kelompok kami, yaitu strategi strength and opportunity. Yang pertama, menerapkan perilaku sadar bahaya pornografi menyalahi aturan baik secara moral dan perundang-undangan. Yang kedua, rasa keingintahuan generasi muda dapat digunakan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, meningkatnya pengawasan orang tua dalam mengembangkan rasa ingin tahu generasi muda. Adapun strategi weakness and opportunity-nya adalah pengawasan dari orang tua, guru, dan masyarakat ketika anak mulai melakukan tindakan yang mencurigakan. Yang kedua, menanamkan pendidikan karakter di sekolah sejak pendidikan dasar. Berikut ini strategi strength and threat. Yang pertama, memberikan sosialisasi bagi generasi milenial mengenai undang-undang pornografi serta bahaya narkoba dan penanaman etika di sekolah. Adapun strategi untuk weakness dan threat, satu adalah memberikan tindakan tegas yang dapat memberikan efek jerak bagi generasi muda atau generasi milenial yang melakukan pelanggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis isu global proxy war. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.